Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini saya akan membahas tentang kisah dan karomah Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, seorang ulama besar yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau adalah ahli hadis, fikih, tasawuf, dan ilmu falak yang dijuluki sebagai musnid dunia, yang berarti orang yang memiliki sumber daya intelektual terbanyak di dunia pada saat itu. Selain itu, beliau adalah pendiri dan pengurus Madrasah Darul Ulum di Mekah, tempat banyak ulama di Indonesia belajar. Syekh Muhammad Yasin Al-Padani lahir pada tahun 1915 di Mekah dan meninggal pada tahun 1990. Beliau adalah putra dari ulama terkenal dari Padang, Syekh Muhammad Isa Al-Padani. Beliau belajar agama dari ayah dan pamannya, Syekh Mahmud Al-Padani, sejak kecil. Dia menghafal banyak buku tentang fikih, tauhid, faraid, dan mustalah hadis. Beliau melanjutkan sekolah di Madrasah Saulatiyah yang didirikan oleh ulama India di Mekah. Beliau belajar dari Syekh Mukhtar Usman Makdum, Syahid Hasan Al-Masitoh, dan Syed Muhsin bin Ali Al-Musawah di sana. Beliau pindah ke Madrasah Darul Ulum yang baru saja didirikan oleh Syed Muhsin bin Ali Al-Musawah bersama ulama dari Nusantara yang berada di Mekah pada tahun 1935. Ada konflik antara Madrasah Saulatiyah dan Kebanggaan Nasional Orang Indonesia yang menyebabkan didirikannya madrasah ini. Beliau mulai sebagai murid dan kemudian menjabat sebagai pengurus Madrasah Darul Ulum. Banyak bidang terutama hadis, fikih, dan tasawuf diajarkannya di madrasah ini. Selain itu, beliau menulis banyak buku yang digunakan oleh ulama dan murid-murid seperti Al-Fawaid Al-Janiyah yang membahas qawaid fikih atau prinsip-prinsip hukum Islam. Syekh Muhammad Yasin Al-Padani menikah pada usia 40 tahun dan memiliki 4 orang putra. Selain itu, dia sangat mencintai tanah airnya Indonesia dan aktif memberikan fatwa dan panduan kepada umat Islam, terutama mazhab Syafi'i. Pada tahun 1979, dia menghadiri Muktamar Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau mengunjungi beberapa pondok pesantren di Pulau Jawa, termasuk Gontor, Tebu Ireng, dan Lirboyo. Syekh Muhammad Yasin Al-Padani terkenal karena menghadiri Muktamar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Saat itu, dia diminta untuk memberikan sambutan di hadapan ribuan orang yang hadir. Tapi dia tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia karena dia lahir dan dibesarkan di Mekah. Lalu dia berdoa kepada Allah agar dia bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, dan subhanallah, dia bisa berbicara dengan lancar dan fasih dalam bahasa itu. Beliau menyampaikan pesan-pesan penting tentang pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan umat Islam serta menghormati ulama dan kiai. Komentarnya membuat para peserta muktamar terpesona dan terharu. Syekh Muhammad Yasin Al-Padani juga mengalami kemuliaan saat mengajar hadis di Madrasah Darul Ulum. Beliau selalu membawa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah yang merupakan
kitab hadis yang sangat penting. Beliau hanya mengambil kitab-kitab itu dari rak dan meletakkannya di meja, tidak pernah membukanya. Setelah itu, dia mengajar hadis dengan menghafal sanad dan matan hadis dengan benar. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan dengan jelas dan tegas makna dan hukum dari setiap hadis. Selain itu, kemampuan beliau membuat para muridnya kagum. Karomah dalam menghafal Al-Quran. Sejak usia 7 tahun, Syekh Muhammad Yasin Al-Padani menghafal Al-Quran dengan sempurna. Dia juga menghafal 10 qiraat dari beberapa guru, termasuk Syekh Muhammad Al-Mahdi Al-Parsi, Syekh Muhammad Al-Qidr Al-Husaini, dan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Sinkiti. Selain itu, dia memiliki keahlian dalam ilmu tafsir, asbabun nuzul, dan ulumul Quran. Karamah dalam mengajar hadis. Seorang ahli hadis yang memiliki sanad ilmu paling banyak di dunia pada masanya adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Beliau mengajar hadis dengan menghafal sanad dan matan hadis secara menyeluruh tanpa membuka kitab hadis yang sangat penting seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan dengan tegas dan jelas makna dan hukum dari setiap hadis. Kemampuan beliau membuat para muridnya kagum. Karomah dalam menulis buku. Syekh Muhammad Yasin Al-Padani adalah seorang penulis yang produktif dan kreatif. Salah satu dari banyak kitabnya, Al-Fawaid Al-Janiyah, membahas prinsip-prinsip hukum Islam atau qawaid fikih. Selain itu, beliau menulis literatur tentang hadis, tasawuf, tauhid faraid, dan ilmu falak. Kitabnya yang terkenal Al-Mujam, Al-Mufaros, Al-Ibba, Al-Hadis Nabawi mengindeks kata-kata dari hadis Nabi. Karomah dalam memberi fatwa. Di Mekah, Syekh Muhammad Yasin Al-Padani adalah mufti pemberi fatwa dari mazhab Syafi'i. Beliau menguasai mazhab-mazhab lain seperti Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dan dia aktif memberi fatwa dan bimbingan kepada umat Islam, terutama mereka yang berasal dari Asia Tenggara. Beliau toleran dan menghormati pendapat yang berbeda dan memberikan fatwa dengan berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan argumen yang logis. Itulah sedikit kisah dan karomah dari Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, seorang ulama besar yang berasal dari Indonesia yang menjadi kebanggaan umat Islam di dunia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah beliau, dan semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.